Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya,
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, murid-murid kembali ke profesi lama mereka, yaitu menjadi nelayan. Mungkin mereka bingung atau merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah semua yang terjadi. Mereka memutuskan untuk menangkap ikan. Namun malam itu hasilnya nihil. Bukankah ini seringkali menggambarkan hidup kita? Saat kita berusaha sendiri, mengandalkan kekuatan dan logika kita, tanpa keterarahan, bimbingan dari Tuhan Yesus, seringkali hasilnya adalah keletihan dan sia-sia. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir, segalanya berubah. Dengan satu kalimat sederhana, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Tuhan Yesus menunjukkan bahwa bersama Dia, segala sesuatu menjadi berubah. Kita belajar di sini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir, menuntun, membimbing, dan menyegarkan kembali semangat kita. Lebih dari itu, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyiapkan sarapan, sebuah tindakan yang tampaknya sepele, tetapi sungguh penuh kasih. Ia mengundang, "Marilah dan sarapanlah." Inilah Tuhan Yesus yang peduli akan kita. Dan yang paling menyentuh dari perikop ini adalah dialog Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. 3 kali Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan itu mengingatkan kita pada 3 kali penyangkalan Petrus. Tetapi lihatlah, Tuhan Yesus tidak mempermalukan Petrus. Ia tidak mengungkit masa lalu Petrus dengan kemarahan. Sebaliknya, ia membuka jalan pemulihan dan pengampunan dari luka masa lalu menuju pengutusan yang baru. "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus tidak menghendaki Petrus hidup dalam rasa bersalah. Ia mau Petrus berdiri kembali, menerima kasih-Nya, dan menjalankan misinya. Setiap hari kita mungkin jatuh dalam kesalahan, menyangkal kasih Tuhan Yesus dengan sikap, kata, atau kelalaian kita. Namun Tuhan Yesus selalu hadir kepada kita dalam keheningan doa, dalam ekaristi, dalam sapaan sesama, untuk bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Mari kita renungkan, apakah kita hanya mengandalkan diri kita sendiri dalam menjalani hidup, atau kita memberi ruang bagi Tuhan Yesus untuk membimbing jalan kita? Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami, bahkan saat kami jatuh dan menyangkal-Mu. Pulihkanlah hati kami dengan kasih-Mu, seperti Engkau memulihkan Petrus. Ajarlah kami untuk mencintai-Mu dengan tulus dan setia dalam setiap langkah hidup kami. Utuslah kami untuk menggembalakan domba-domba-Mu, melayani dengan kasih dan rendah hati, demi kemuliaan nama-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.